Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan kesehatan sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tetap kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidanati dengan NIM 30902000150 dari Fakultas Ilmu Perawatan S1 Perawatan kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sholat jenazah. Jadi saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas tutor PAI 2. Jadi nanti apabila ada tutur kata saya ataupun saat penyampaian materinya ada yang kurang, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, langsung saja kita ke materi, yaitu sholat jenazah. Baik, sholat jenazah hukumnya yaitu fardu kifayah bagi umat muslim. Jadi arti dari fardu kifayah itu yaitu jika ada sebagian umat muslim yang telah mengerjakannya, sholat tersebut kewajibannya telah gugur. Kemudian ada pun syarat-syarat sholat jenazah, yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu syarat-syarat sholat jenazah yaitu sama seperti halnya sholat yang lain. Di antaranya menutup aurat, suci badan, tempat, pakaian, kemudian menghadap kiblat. Dan selanjutnya yang kedua yaitu dikerjakan setelah mayat tersebut dikafani. Dan yang ketiga, letak mayat di sebelah kiblat orang yang mayat menyolatkan, kecuali kalau sholat itu dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu jika mayat tersebut laki-laki, letak imamnya diarahkan ke kepala mayat. Kemudian jika mayatnya wanita, letaknya di bagian perut. Oke, itu syarat-syarat sholat jenazah. Kemudian kita ke rukun sholat jenazah. Di sini ada yang pertama, rukun sholat jenazah yaitu niat. Pasti kalau niat itu di semua sholat itu harus ada niatnya, yaitu rukun pertama niat. Kemudian yang kedua, takbir. Di sini dalam sholat jenazah ada empat kali takbir. Kemudian yang ketiga yaitu doa setelah sholat jenazah. Oke, kita bahas dari yang pertama, rukun pertama yaitu niat. Di sini untuk mayat laki-laki dan untuk mayat perempuan itu beda niatnya. Kita ke sama sih, tapi ada satu harokat yang beda, maksudnya gitu ya. Kita langsung saja biar jelas kita ke niatnya. Untuk contoh niat mayat yang laki-laki yaitu Bismillahirrahmanirrahim, usolli ala dal mayyiti arba'at takbirati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Jadi itu untuk niat sholat jenazah untuk mayat laki-laki.
Kemudian kita ke niat sholat jenazah untuk mayat perempuan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbirati fardul kifayati lillahi ta'ala. Jadi tadi yang saya bilang bedanya dari niat sholat jenazah mayat yang laki-laki sama yang perempuan, yaitu bedanya di kalau laki-laki yaitu usolli ala hadzal mayyiti, itu untuk laki-laki hadzal mayyiti, dan untuk perempuan usolli ala hadzal mayyitati. Jadi bedanya di hadzal mayyiti itu untuk laki-laki dan hadzal mayyitati itu untuk perempuan. Oke, jadi itu perbedaannya di situ. Kemudian kita ke rukun salat yang kedua, yaitu takbir. Di sini takbir itu ada 4 kali ya, dan setiap itu membacanya berbeda-beda. Pada takbir yang pertama itu kita membaca surat Al-Fatihah seperti biasa ya, surat Al-Fatihah. Kita langsung saja ke takbir yang kedua. Setelah takbir kedua itu kita membaca sholawat, yaitu sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang singkatnya. Jika kita mau yang lebih lengkapnya untuk sholawatnya, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu untuk yang lebih lengkapnya. Kemudian kita ke takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga kita membaca doanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk yang mayatnya laki-laki, jadi itu menggunakan hu, harakatnya hu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk mayatnya laki-laki. Kemudian jika untuk mayatnya perempuan, kita diganti harakatnya menjadi fathah, yaitu Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Itu untuk doa yang mayat perempuan. Kemudian kita ke takbir yang keempat, yaitu takbir yang keempat setelah takbir yang keempat kita baca doa lagi, dan setelah itu kita teruskan dengan salam. Dan doanya yang setelah takbir yang keempat yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jadi itu untuk mayat yang laki-laki menggunakan harokat doma. Kemudian yang untuk perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Itu menggunakan harokat fathah, sama seperti doa setelah takbir yang ketiga. Kemudian setelah itu salam. Untuk salamnya juga itu kalau sholat jenazah itu lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat jenazah itu dia. Dan yang terakhir untuk rukun sholat jenazah yaitu doa setelah jenazah. Kita doa setelah jenazah itu biasanya dibacakan oleh imamnya ya, jadi makmumnya itu tinggal amin amin, biasanya sih gitu.
Oke, kita coba bacakan doa setelah baca doa setelah sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi Fatihah i'tik riqabana wa riqab bihadzal mayyiti hadhil mayyitati minan nar. Itu 3 kali. Kemudian Allahumma anzil rahmata wal maghfirata an hadzal mayyiti hadhil mayyitati waj'al qabrahu rawdatan minal jannati wa la taj'al lahu hufratan minan niran. Wa sallallahu ala sayyidina wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu untuk doa setelah sholat jenazah. Oke, yang perlu digarisbawahi yaitu pada niat, kemudian doa setelah takbir. Yang pertama doa setelah takbir, yang ketiga dan yang keempat. Di situ ketika niat pada sholat jenazah mayatnya laki-laki perlu digarisbawahi yaitu pada hadzal mayyiti, itu untuk laki-laki hadzal mayyiti, dan untuk yang perempuan itu hadhil mayyitati itu digarisbawahi. Kemudian untuk doa setelah takbir yang ketiga yaitu pada Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu, itu untuk perempuan yaitu menggunakan harokat dhamma. Jika untuk jika untuk laki-laki itu menggunakan harokat dhamma, dan jika untuk yang perempuan menggunakan harokat fathah. Dan sama yang takbir doa setelah takbir yang keempat itu, yang laki-laki menggunakan harokat dhamma dan yang perempuan menggunakan harokat fathah. Nah, itu. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada materi yang sekiranya kurang pas ataupun kurang lengkap dan saya penyampaiannya kurang bagus, kurang gimana bahasanya, kurang pas itulah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kritikan atau masukan dari teman-teman, silakan saja. Itu untuk saya pribadi supaya saya bisa lebih menambah wawasan dan bisa menambah ilmunya untuk lebih baik lagi. Oke, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.